Ingatlah Palestina, kenanglah Al-Quds, bayangkanlah Al-Aqsa dan para pemudanya yang tangannya meneteskan darah, penuh asa, menggenggam mengepal batu, menggenggam mukau. Tapaknya merah, darah perlawanan, yang dadanya berdegup nafas kalam ilahi. Percayalah kawan, sejumput hatimu untuk mereka kan sucikan jiwa dari nista dosa. Ingatlah Palestina, kenanglah Al-Quds, bayangkanlah Al-Aqsa yang wanitanya demikian kokoh dari tanah Gaza hingga Ramallah, membekuk nyali tentara Yahudi, suaranya membelah dada. Percayalah kawan, jika suara ibu-ibu perkasa itu kau gemakan di relung hatimu, kau akan muliakan setiap wanita. Ingatlah Palestina, kenanglah Al-Quds, bayangkanlah Al-Aqsa, hadirkan Gaza. Dari sini, dari tempat kita berdiri, kita akan bawakan semangat Sultan Hasanuddin dengan badik terhunus, kan kita tusukkan di jantung Zionis, karena darah Bugisku, darah Makassar akan tertumpah. Suburkan cinta jihad fisabilillah. Layar telah terkembang, saung telah terangkat, kemenangan di depan mata. Kualayani tangan tualia, Allahu Akbar, tenggelam daripada hidup surut ke pantai. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan fillah, kembali sebelum kita mendengarkan orator yang selanjutnya, kembali kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di wilayah Kota Makassar, tetap menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan kita hanya menggunakan setengah lajur dari jalan yang kita gunakan agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kita sambut orator yang berikutnya adalah guru kita Kiai Haji Said Abdul Samad LC. Sambut dengan pengikat takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan saya banggakan. Jangan kita memandang remeh dan memandang enteng kehadiran kita di tempat ini, meskipun mungkin ada orang yang mengatakan apa artinya kita berkumpul di sini. Mari kita mendengarkan perkataan seekor semut. Di waktu dia bergegas menuju ke tempatnya Nabi Ibrahim dibakar, di moncongnya itu ada setitik air. Dia bawa dengan bergegas, lalu ada seekor burung bertanya kepadanya, "Mau kemana kamu bergegas?" Katanya, "Saya mau pergi ke tempatnya Nabi Ibrahim dibakar." "Untuk apa?" "Ini ada setitik air, saya mau padamkan itu api." Katanya, "Apa artinya setitik air itu?" Maka semut itu mengatakan, "Yang penting Allah sudah mengetahui saya berpihak kepada Nabi Ibrahim, saya berpihak kepada kebenaran." Allahu Akbar. Kehadiran kita di sini menunjukkan kita berpihak kepada kebenaran dan kepada orang-orang yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang Palestina adalah orang yang benar. Hadirin yang saya muliakan, Abdullah bin Ummi Maktum sudah buta, namun dia ikut dalam perang Yamamah, padahal dia buta. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, kenapa anda ikut padahal anda buta? Anda sudah mendapat izin dari Allah biar tidak ikut berperang. Katanya, tidak saudara, biar saya buta, yang penting saya hadir supaya orang kafir mengetahui kita banyak, dan saya termasuk orang yang banyak itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kalau ada orang yang mengatakan masalah Palestina bukan masalah bangsa Indonesia, bukan masalah umat Islam Indonesia, itu adalah orang yang tidak berpikir dan buta mata hatinya. Hadirin yang saya muliakan, betul atau tidak? Yang pertama-tama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah bangsa Palestina melalui Mufti Muhammad Al-Husain. Hadirin yang saya muliakan, kemudian yang ada di sana adalah Masjidil Aqsa, tempat sujudnya kaum muslimin, salah satu kiblatnya umat Islam, tempatnya Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, dan mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Nabi SAW mengatakan, perumpamaan orang beriman sama dengan satu tubuh. Kalau salah satu bahagian tubuh ini sakit, maka seluruh bahagian tubuhnya merasakan sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya menganjurkan kepada diri saya, ternyata pejuang Palestina, meskipun jumlahnya sedikit dan persenjataannya kurang dibandingkan dengan Israel, ternyata mereka mampu melawan Israel sehingga Israel minta gencatan senjata. Di mana letak kekuatannya? Bukan pada senjata, tetapi kekuatan iman, kekuatan ibadah. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat, mari kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau kita mau kuat, perkuat iman di dalam hati, perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah doa, perbanyaklah salat sunat. Dan pada waktu malam hari, hadirin yang saya muliakan, jangan sampai kita ketiduran, sampai kita tidak salat subuh, tapi usahakanlah bangun di tengah malam. Di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka doakanlah bangsa Palestina supaya mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang saya muliakan, jangan kita pandang enteng doa. Jangan pandang enteng doa. Karena Bani Israel melawan Fir'aun dengan segala macam tentara dan kekuatannya. Fir'aun dan tentaranya dihancurkan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa, berkat salat yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga mengajak kepada anda sekalian, mari kita memboikot semua modal-modal Israel yang ada di dalam minuman Coca-Cola, Pepsi, pizza dan makanan-makanan yang datang dari barat itu. Sekarang mari kita talak tiga, termasuk merokok. Hadirin yang saya muliakan, menurut Ustaz Das'at Ladid, siapa-siapa yang merokok Malioboro sebenarnya dia membantu orang Israel untuk melakukan kekejaman kepada bangsa Palestina. Bersedia anda tinggalkan rokok? Maka terakhir saya mengajak kepada anda sekalian, kepada hadirin dan hadirat, di samping kita membentuk kekuatan iman,
tingkatkan kekuatan ibadah, termasuk yang tidak kalah pentingnya kekuatan ukhuwah dan persatuan untuk umat Islam. Marilah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, FPI, Wahdah Islamiyah, semuanya bersatu di dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka masalah hidayah mari kita buang. Sekarang kita menghadapi musuh yang sama. Mari kita satukan hati kita, langkah kita menghadapi musuh ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kamu berselisih, kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kami mengingatkan kepada seluruh peserta aksi untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di wilayah Kota Makassar dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa kita hanya menggunakan setengah dari lajur yang kita gunakan saat ini. Mari sama-sama kita sambut al-ustaz kita, Ustaz Fahrul Rosi Ansar LC, sambut dengan panggilan takbir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Masjidil Aqsa tidak melihat kita hari ini, saat ini, detik ini. Tapi yakin tidak Allah Maha melihat? Yakin tidak bahwa setiap suara yang keluar, setiap keringat yang menetes disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla? Yakin? Yakin bahwa ini pahala? Yakin, ikhwan? Yakin bahwa ini akidah? Yakin? Yakin bahwa ini ibadah? Yakin? Antum yakin? Mari bertakbir atas nama Allah. Sekalian yang dimuliakan Allah, yang paling berkurang dalam keimanan seorang muslim hari ini adalah keyakinannya bahwa beramal hanya untuk Allah, bahwa berbuat hanya untuk Allah. Akidah kita digerus dengan banyaknya hal-hal yang masuk lewat virus-virus yang dibawa oleh mereka. Ada virus internet, ada virus drama Korea, wahai para akhwat, ada virus games, ada virus film-film yang lainnya yang membuat Anda kurang meyakini bahwa setiap amalan kita yang menyaksikan, yang membalas, dan yang menjadi penanya kita di akhirat adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadikan kita sebenarnya hari ini kurang perhatian, kurang kepedulian kepada saudara-saudara kita di sana. Maka ini yang ingin kita berantas pada kesempatan hari ini, saudara sekalian. Mulailah dengan kembali kepada apa yang mereka kembali saat ini. Mengapa anak Gaza tidak khawatir dengan bom-bom mereka Israel? Mengapa anak Gaza tidak takut dengan banyaknya bangunan yang dimusnahkan oleh Israel? Mengapa? Karena hari-hari mereka membaca ayat-ayat Allah. Hari-hari mereka membaca firman-firman Allah. Hari-hari ketika kemudian bom itu datang, ayat jihad datang. Ketika bom itu datang, ayat perang datang. Maka kemudian mereka dengan nyaman mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ibu yang baru saja paginya anaknya menyalami tangannya, lalu kemudian berangkat ke sekolah. Tiba-tiba 2 jam setelahnya dia dapat berita gedung tempat sekolahnya meledak oleh rudal Israel. Apa kata ibu? Alhamdulillah, subhanallah. Dia bersujud. Lalu kemudian dia datang ke sekolah itu sambil tersenyum dan mengatakan melihat jenazah anaknya yang sudah hangus. Lalu dia katakan, anakku, tunggu ibumu di surga. Takbir. Saudara-saudara sekalian, siapkah kita kembali kepada Al-Quran? Siapkah kita menjaga masjid-masjid kita? Siapkah kita meramaikan masjid-masjid kita? Para akhwat, siapkah Anda menutup aurat-aurat Anda? Para akhwat, siapkah kalian untuk meninggalkan film drama Korea? Saudara sekalian, inilah virus-virus yang harus kita hindarkan. Dan yang harus kita jaga adalah masa depan anak-anak muda kita. Kita mulai dari Makassar untuk gemparkan Indonesia, lalu bawa ke Palestina. Takbir. Takbir. Anak muda siap? Siap. Anak muda siap? Siap. Siap untuk berkorban demi Palestina? Siap. Andaikan ada satu waktu 10 tahun
5 tahun ke depan. Kemudian semua negara-negara kafir berkumpul, semua negara Yahudi berkumpul untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Lalu pemerintah kita waktu itu mengatakan terbuka bagi setiap muslim Indonesia. Terbuka. Ketika itu semua negara-negara kafir berkumpul, semua negara Yahudi berkumpul, lalu mereka menyerang Palestina habis-habisan. Lalu pemimpin kita waktu itu mengatakan terbuka kesempatan bagi setiap muslim di anak bangsa kita di Indonesia untuk merancang. Semuanya siap? Siap mengorbankan darah demi Masjidil Aqsa? Demi Allah siap? Panggilan itu datang, kelak Anda siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambut, langsung saja kita sambut Al-Ustaz Hasan Basri. Sambut takbir. Allahu Akbar. Jadi insya Allah setelah Ustaz Hasan Basri kita akan kembali mendengarkan orasi dari Ustaz kita Al-Ustaz Sowani. Setelah itu saudara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syukran kabir. Para teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan penyerangan Hamas setiap saat. Pertama, mari kita kencangkan doa setiap hari, setiap salat, akhir sujud, tahajud. Semoga doa kita, roket-roket Hamas akan meledak sendiri di daerah Israel. Allahu Akbar. Kita doakan agar semua roket-roket rudal yang mengarah ke Palestina akan meledak di Israel sendiri. Allahu Akbar. Doa adalah senjata orang beriman. Yang kedua, jemaah sekalian, mari kita semua mencek semua produk-produk Israel, semua produk yang kerjasama Israel yang ada di Indonesia ini kita cek, kita share seluruh internet, dan kita harapkan pada hari ini untuk tidak membeli agar ekonomi mereka jangan sampai dibesarkan oleh orang Islam. Allahu Akbar. Apakah siap untuk berpuasa tidak membeli? Allahu Akbar. Itu yang kedua. Kita berjanji pada hari ini, kita bersumpah pada hari ini, kita dilihat langsung oleh Allah, kita dicetak, dilihat malaikat, dan kita termasuk pengkhianat manakala kita membeli produk-produk Israel. Insya Allah kalau kita komitmen, maka bantuan kita kepada saudara kita di Palestina akan menjadi satu kekuatan-kekuatan yang baru. Yang ketiga, catat baik-baik yang ketiga, sekarang era media elektronik, seluruh kekuatan-kekuatan siber, kekuatan-kekuatan IT, saudara-saudara yang main internet tiap hari, yang main WA tiap hari, adakan penyerangan-penyerangan kepada kebiadaan Israel, adakan kekuatan agar sampai ke seluruh dunia bahwa umat Islam di Sulawesi Selatan turut andil, dan kita ini adalah daerah berjuang. Adalah daerah-daerah berjuang. Kita ini adalah keturunan pejuang yang ada di Sulawesi Selatan, pernah mencatat sejarah tentang Islam. Allah Akbar. Orang Yahudi jangan berpikir, jangan bermimpi. Begitupun anda-anda Yahudi yang ada di Indonesia, begitupun anda-anda Yahudi yang suka kerjasama dengan Yahudi, anda-anda bangsa kita yang suka kerjasama Yahudi, pada hari ini saksikanlah bahwa pejuang-pejuang Islam tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis sampai jayanya Islam yang kabur. Allah Akbar. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 217, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memerangi umat Islam sampai kita murtad. Jadi kalau mereka menyerang, jangan heran,
Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Dan ini medan yang baik buat kita. Ini lapangan yang baik untuk kita. Untuk kita bersatu dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita mengikuti nasihat Pak Kiai Samad. Sudah tidak ada lagi lembaga yang kita bisa persatukan. Kita bersatu dengan tali Allah dan kita memupuk lembaga kita. Jangan kita dikotak-kotakkan dengan kepercayaan dan fanatisme lembaga yang bisa merusak persaudaraan. Allahu Akbar. Yang terakhir, yang paling terakhir jemaah sekalian, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillah. Berjualan kau di jalan Allah hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah di dunia ini. Wa yakuna dinulillah, sehingga tegak agama Allah di muka bumi. Tidak akan ada berhentinya perjuangan jemaah sekalian. Bersyukurlah kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini, yang telah meninggalkan rumah, yang telah panas terik matahari. Semoga kita dicatat oleh sejarah dunia dan sejarah akhirat yang percaya dengan keyakinan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam dalam surah Al-Baqarah 217, barang siapa yang murtad, adanya kekuatan-kekuatan Yahudi, habitat amaluhum, maka hapuslah segala amalannya. Sekalipun mereka pakai sorban, sekalipun mereka kiai, kalau sudah tidak peduli dengan kita Islam, hapus amalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selanjutnya kita panggil kita Ustaz Suwadi Murtarja. Kita sambut dengan kejutan tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Kalau saya mengatakan kita katakan Islam. Kita Indonesia. Kita Palestina. 3 kali ya. Kita Islam. Kita Indonesia. Kita Palestina. Ayat Al-Quranul Karim yang telah terbukti sepanjang sejarah. Allah mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan itu pasti akan sirna. Sungguh hari ini kita telah menyatakan muslimin. Allah